Masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir atau disebut juga dengan masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 tahun sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Berikut adalah beberapa perkembangan pada masa dewasa akhir. Yang pertama ada daya ingat atau memori. Pada masa dewasa akhir, terjadi penurunan kapasitas memori, khususnya memori jangka pendek, dan kemampuan mempelajari informasi baru. Hal ini dapat disebabkan karena menurunnya fungsi hipokampus yang berperan dalam membentuk memori, berkurangnya neurotransmitter seperti asetilkolin dan dopamin yang mempengaruhi proses kognitif, menurunnya kecepatan pemrosesan informasi. Namun, memori somatik dan prosedural seperti bahasa dan keterampilan motorik biasanya tetap stabil, terutama jika terus dilatih. Upaya menjaga stimulasi mental seperti membaca, berdiskusi, dan bermain teka-teki terbukti membantu memperlambat penurunan kognitif. Yang kedua ada indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan pada masa dewasa akhir ini mengalami degradasi fungsional, seperti presbiopia yang kesulitan melihat dekat akibat lensa mata yang mengeras. Menurunnya sensitivitas cahaya yang menyebabkan kesulitan beradaptasi dalam lingkungan gelap atau terang. Bisa juga meningkatkan resiko katarak, glaukoma, dan degradasi makula. Dampaknya dapat menurunkan penglihatannya yang berkurang mobilitas dan kemandirian pada seseorang dan meningkatkan risiko isolasi sosial karena keterbatasan berinteraksi dalam kegiatan sehari-harinya. Yang ketiga, indera pendengaran atau telinga. Fenomena presbikusis atau penurunan pendengaran berkaitan dengan usia umum terjadi, terutama dalam menangkap frekuensi tinggi. Faktor ini menyebabkan kerusakan sel-sel rambut di koklea, menurunnya transmisi sinyal saraf ke otak. Konsekuensinya dapat menghambat komunikasi interpersonal, dan meningkatnya rasa frustasi, kesepian, hingga depresi karena kesulitan memahami percakapan. Yang keempat, indera peraba. Kemampuan peraba ini menurun seperti kepekaan terhadap suhu panas atau dingin, respon terhadap tekanan atau rasa nyeri lebih lambat. Ini juga dapat menyebabkan meningkatnya risiko cedera, luka, atau jatuh. Tantangan dalam aktivitas motorik halus, misalnya seperti membuka tutup botol, menulis, atau yang lain-lainnya. Yang selanjutnya ada daerah bagian kepala, seperti kerutan, rambut memutih dan rontok, gigi rapuh. Ini juga dapat berdampak pada perubahan persepsi diri dan citra tubuh. Kebutuhan akan menerima sosial yang tetap kuat meskipun tubuh berubah. Yang selanjutnya daerah tubuh. Massa otot yang menurun sekitar 1-2% per tahun setelah usia 50. Distribusi lemak tubuh meningkat terutama di bagian perut. Menurunnya metabolisme menyebabkan peningkatan berat badan dan penurunan energi. Lanjut ada daerah persendian. Pada masa dewasa akhir ini biasanya rentan terhadap radang sendi atau ausnya tulang rawan. Fleksibilitas dan mobilitas tubuh menurun mengurangi aktivitas fisik. Ini dapat berdampak pada perubahan gaya hidup dan kecemasan terhadap kehilangan kemandirian yang dapat memicu perasaan tidak berdaya. Dan yang selanjutnya ada perubahan pada kesehatan. Beberapa kondisi kronis umum terjadi di usia lanjut seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, osteoporosis, dan demensia. Sistem imun melemah dapat menyebabkan rentan terhadap infeksi. Ini dapat menyebabkan implikasi ketergantungan pada otot dan fasilitas medis. Stres berkepanjangan, kecemasan terhadap kematian, dan pentingnya dukungan sosial dalam menjaga kualitas hidup. Lanjut, pada masa dewasa akhir ini mengalami perkembangan psikis. Menurut David
Penurunan kemampuan mental adalah proses yang dialami setelah usia 45-55 tahun termasuk pada usia lansia. Nah, yang selanjutnya ada penyesuaian sosial. Banyak lansia, terutama wanita, merasa kesepian karena anak-anaknya telah dewasa, sehingga mereka cenderung mencari teman dan berkumpul di luar rumah. Yang selanjutnya ada perkembangan keagamaannya atau religi. Orang usia madya, baik pria maupun wanita, sering menemukan kebahagiaan dalam agama. Mereka cenderung lebih tenang, toleran, dan tidak dogmatis dibandingkan anak muda, serta memiliki pandangan religius yang lebih skeptis dan mendarat. Banyak orang usia madya, terutama wanita, lebih tertarik pada kegiatan keagamaan, seringkali bukan karena alasan religius, tetapi untuk mengisi waktu luang atau kebutuhan sosial. Minat ini biasanya meningkat setelah kehilangan orang terdekat. Baik, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Ekta Barokawati, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi dan tutur kata saya yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.